Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buah tomat, buah kedondong. Jawab salam yang semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena berkah limpah nikmat karunia nikmatnya lah kita semua bisa bersama menyaksikan, bisa bersama berkumpul yang mana di bulan yang begitu mulia, suci, agung, penuh manfaat dan kebaikan. Maka semoga apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berlipat-lipat ganda pahalanya, menghantarkan masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak lupa selalu kita sampaikan, kita haturkan, kita sanjungkan, kita agungkan kepada manusia penghulu alam, manusia rahmatnya alam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah, yang telah menuntun kita dari zaman onta ke zaman Toyota, yang mana orangnya nggak pernah ke Bandung, tapi namanya selalu disanjung. Orangnya nggak pernah ke Garut, tapi namanya selalu disebut. Beliaulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas suatu hal yang luar biasa. Kenapa kami katakan luar biasa? Karena hal ini bisa kita implementasikan dalam sehari-hari. Hal ini bisa kita aplikasikan sebagai hamba dan sebagai manusia. Sebagai bentuk hablum minallah, sebagai bentuk hablum minannas. Apa itu? Bermanfaat. Apa lengkapnya? Manusia yang paling bermanfaat. Mengapa? Karena sebagai manusia, sebagai hamba tentunya, kita selalu ingin menjadi lebih baik. Menjadi baik hari ini, menjadi lebih baik di esok hari. Begitu seterusnya. Maka kira-kira hal apa sih minimal yang kita bisa lakukan sebagai hamba, sebagai manusia, seminimal mungkin dalam keseharian kita? Minimal adalah sebagai hamba dan manusia, lakukan hal yang bermanfaat. Mengapa? Karena sejatinya manusia tidak terasa hidup kalau tidak ada manfaatnya. Maka muncul pertanyaan, untuk apa kita hidup kalau kita tidak ada manfaatnya? Apa baiknya kita sebagai hamba kalau kita tidak ada manfaatnya? Maka akan terbagi dua sisi, hablum minallah, hablum minannas. Lalu kira-kira di bulan yang mulia ini, apa sih kira-kira manfaat atau perilaku kebaikan yang bentuknya kepada banyak orang yang bisa kita lakukan? Apalagi sahabat madrasah, banyak sekali nih generasi Gen Z, remaja, muda-mudi yang ayo sama-sama. Bulan puasa nggak mandang tua, muda, besar, kecil. Semuanya bisa punya peluang kebaikan. Ibarat kata prasmanan, ayo kita ambil makanan sebanyak-banyaknya. Ambil pahala kebaikan sebanyak-banyaknya. Maka kita khususkan dalam hal yang lebih kecil lagi, lebih khusus adalah menjadi manusia yang paling bermanfaat. Apa pertama? Pertama dengan ilmu. Mengapa dengan ilmu? Karena kalau menjadi orang yang berilmu, kita akan dipandang, dihormati, pun disegani. Banyak lagi keutamaan-keutamaan kalau kita menjadi manusia, menjadi hamba yang beriman dan berilmu. Lihat surat Al-Mujadilah 11. Kata Allah, yarfa'allahu alladzina amanu minkum walladzina utul darajat. Orang yang beriman, berilmu akan diangkat derajatnya hingga beberapa derajat. Artinya punya kemuliaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sayang tuh kalau kita lewatin. Lebih dari itu, ilmu akan jadi pahala yang gak akan terputus, akan jadi jariah, nyambung sampai selamanya bahkan. Nah, maka apakah kita akan melewatkan menjadi orang yang bermanfaat? Ambil porsi itu. Lebih dari itu lagi, kalau kita sudah mempunyai ilmu, ilmu itu kita share, kita bagikan, kita rangkul orang-orang dengan Islam yang penuh kasih sayang, rahmatan lil alamin. Kita bagi ilmu kita, akan jadi ilmu yang manfaat, maka otomatis ilmu itu membawa kita menjadi manusia yang bermanfaat. Kenapa? Toh ilmu kita sudah bermanfaat, otomatis manusia kita sudah menjadi bermanfaat. Lalu apa puncaknya? Ketika kita menjadi manusia yang bermanfaat, Nabi bilang dengan terang, dengan jelas, dengan gamblang. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi tiap manusia.
Artinya apa? Kita sudah digarasikan, dijamin sama Nabi. Kalau kita jadi manusia yang bermanfaat, Nabi bilang, khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Semoga sahabat madrasah kita semua termasuk menjadi golongan yang Nabi bilang, khairun nas. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama. Yang kedua, bisa dengan akhlak tentunya. Kenapa dibahas akhlak? Toh, sahabat madrasah, begitu luar biasa akhlak di zaman sekarang. Generasi Islam yang perlu dipupuk dengan akhlak attitude yang baik. Maka akhlak ini penting. Loh, lalu di mana korelasi akhlak dengan kebermanfaatan? Loh banyak. Pertama, akhlak itu kalau kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah, kita akan dipandang baik. Pun Islam akan dipandang baik. Mengapa? Karena setiap kita sahabat madrasah membawa Islam masing-masing dengan pembawaan kita. Pertanyaannya, Islam yang seperti apa yang mau kita bawa? Islam yang penuh akhlakul karimah? Islam yang attitude baik? Atau Islam yang penuh kedengkian? Atau Islam yang penuh akhlak buruk? Nah, maka akan menjadi pertanyaan untuk kita. Tapi semoga kami yakin sahabat madrasah membawa Islam yang penuh akhlakul karimah. Maka Nabi dengan menekankan sangat jelas. Apa kata baginda Nabi? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan sholat. Nabi jelas. Menyempurnakan akhlak. Nabi nggak bilang aku menyempurnakan sholat, menyempurnakan ibadah, zakat, haji dan sebagainya. Tapi Nabi yang paling pertama, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke muka bumi oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maka pesan yang ingin Nabi sampaikan adalah, yuk jaga akhlak kita. Sopan kepada yang tua, hormat kepada yang tua, segan dan merangkul terhadap yang muda. Sopan terhadap yang besar, merangkul kepada yang kecil. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itulah akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa lakukan kebermanfaatan kita dengan kepemimpinan. Loh kenapa? Karena menjadi kepemimpinan ini, bil khusus sahabat madrasah ini yang rata-rata Gen Z anak-anak muda, perlu kita punya jiwa pemimpin. Mengapa? Karena kita dengan mempunyai jiwa pemimpin, kitanya sudah baik. Nah, kita bisa memimpin diri kita untuk mengajak orang lain juga berbuat baik. Nabi mengatakan dalam hadis sabdanya, kata Nabi, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Kalau orang mengajak kebaikan, lalu yang diajak mengerjakan kebaikan tersebut, maka orang yang mengajak akan dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala yang diajak sedikit pun. Artinya luar biasa kepemimpinan ini. Bahkan ada seorang ulama besar, ahli bahasa, Syekh Mustafa Al-Ghulaini. Apa kata beliau? Inna fi yadikum amrul ummati wa fi iqdamikum hayataha. Kata beliau terhadap generasi muda sahabat madrasah, sesungguhnya di tanganmu lah persoalan umat, dan dalam kebangkitanmu lah kehidupan suatu bangsa. Maka dari itu, ayo pupuk jiwa kita, diri kita, punya jiwa kepemimpinan. Sehingga kita nggak puas hanya baik sendiri. Kita baik, ajak orang lain buat baik. Kita berakhlak, ajak orang lain buat berakhlak. Kita berilmu, ajak orang lain buat berilmu. Kita belajar, ajak orang buat belajar. Kita beragama, ajak juga orang buat beragama. Itulah jiwa kepemimpinan generasi Islam sejati sahabat madrasah. Maka 3 hal tadi sudah kita bahas. Ilmu, akhlak, kepemimpinan. Lalu bagaimana kalau misalkan, 3 hal ini berat sepertinya. 3 hal ini kayaknya kita belum sampai. Tenang, kami mempunyai solusi. Insya Allah bisa kita lakukan. Apa itu? Minimal di bulan puasa yang mulia ini, kita jaga hati kita. Sudah jadi manfaat. Jaga hati bentuknya gimana? Pertama, sebisa mungkin kita tidak menyakiti hati orang lain. Tidak mengecewakan orang lain. Lebih dari itu, kita bisa memberikan bahagia kepada orang lain. Karena diajarkan di dalam agama, adab amalan, pahalanya luar biasa. Apa itu? Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Nyenengin, ngebahagiain hati orang yang beriman sahabat madrasah. Maka kalau kita nih, Gen Z, sahabat madrasah, ada yang bakat di kelas, di sekolah, nyenengin teman-temannya, ngebahagiain teman-temannya, bikin senyum tuh. Mulutnya naik, mulutnya, bibirnya jadi senang, pahala. Jangan diremehin. Bikin senyum orang, seneng orang, bahagia orang, pahala. Tapi muncul pertanyaan, kalau nggak bisa bikin bahagia gimana? Ya sudah, kalau kita belum bisa bikin bahagia, minimal jangan bikin sakit hati. Kalau kita belum bisa bikin bahagia, minimal jangan bikin kecewa.
Lebih bagus lagi, kita bisa bikin bahagia dan juga kita bisa bikin gak sakit hati. Maka itu sebuah kebermanfaatan. Bentuknya apa? Hablum minan nas. Yang tadi yang 3 poin bisa bentuknya apa? Hablum minallah. Maka paket lengkap nih pembahasan kita pada kesempatan kali ini sahabat madrasah. 3 poin terhadap hablum minallah dan hablum minanas, dan juga kebermanfaatan terhadap hablum minanas yang akan bersambung kepada hablum minallah. Karena percayalah, yang tadi sudah kita bahas adalah semuanya hal kebaikan. Dan kebaikan itu tidak ada yang sia-sia. Dan bukan kebaikan namanya kalau sia-sia. Maka kita mau ambil jalur yang mana? Pilihan yang mana? Bulan puasa, pahala melimpah, menggudang. Kalau tadi kami sampaikan di awal seperti prasmanan, kalau kita kondangan ke hajatan, kita pilih makanan itu sebanyak-banyak yang kita mau. Maka puasa pun begitu. Bulan puasa pun begitu. Ibarat kata bulan puasa Ramadan, bulan suci Ramadan kayak prasmanan. Kebaikan Allah kumpulin. Bahkan Allah lipat gandakan. Maka mau yang mana yang kita ambil pahalanya. Prasmanan kebaikannya mana yang mau kita bawa, kita ambil. Maka sayang kalau kita berdiam diri. Lalu muncul pertanyaan, apakah puasa hanya berdiam diri saja? Apakah bisa memunculkan manfaat? Ya maka dari itu, bergeraklah. Al-harokah barokah. Pergerakan adalah keberkahan. Pergerakan adalah bentuk baik. Maka dari itu bergerak, beri manfaat. Contoh, bulan puasa, yuk kita tentukan kira-kira amal apa nih yang mau kita istiqomahin. Dari awal puasa sampai nanti akhir puasa. Minimal senyum sama orang, ketemu orang senyum. Apakah itu sudah manfaat? Manfaat, walaupun ringan. Nabi bilang, tabasumuka fi wajhi akhika lakal shadaqah. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah, pahala. Ketemu guru di sekolah, sahabat madrasah nih Gen Z, salim, ta'zim, hormat. Pahala, manfaat, nyenengin hati guru. Ta'zim adab kita, akhlak tuh masuk di situ, masuk di kita. Maka dari itu sayang kalau kita nggak ambil pergerakan tadi. Sudah kita bahas tentang ilmu, apalagi tentang akhlak, apalagi kepemimpinan. Ditutup tadi apalagi dengan kebermanfaatan, dengan apalagi pergerakan. Nah maka yuk sama-sama jangan sampai di hati kita ada sedikit pun rasa sakit hati, atau kita rasa ingin menyakiti, membuat orang kecewa. Jangan sampai. Maka kebermanfaatan kita minimal. Kalau belum bisa bikin bahagia, bikin senang, bikin senyum, jangan bikin sakit hati. Baik dengan apapun loh ya. Dengan mulut, dengan tangan. Tangan gimana? Oh, ketikan HP, lalu bikin status segala macam itu yang suka status. Nah, oke, hati-hati, kita jaga. Nah, semoga dengan adanya puasa terjaga hati kita. Dengan adanya bulan Ramadan terjaga hati kita sehingga lulus dari wisuda Ramadan, ya kita terbentuk menjadi pribadi hamba dan pribadi manusia yang lebih baik lagi. Sehingga hal-hal ini bisa kita implementasikan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena lebih dari itu, kita terhadap 3 hal yang tadi sudah kami sampaikan, minimal kalau belum bisa 3-3-nya, pilih salah satu. Bisa dengan ilmu, bisa dengan akhlak, bisa dengan kepemimpinan. Belum bisa 3-3-nya yang tadi, ambil. Manfaatnya apa? Bikin senang orang. Jangan bikin sakit hati orang. Nah, kita jaga. Di bulan yang suci ini, di bulan suci Ramadan, kita jaga. Lalu kira-kira apa manfaat ini bisa menghantarkan kita ke surga? Bisa jadi. Kita nggak pernah tahu, sahabat madrasah, amal kita yang mana yang membawa kita ke surga. Tentu, masuk surga adalah rahmat dari Allah. Syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap kita berharap, ya Allah, semoga dengan amal yang kita lakukan bisa menghantarkan kita ke surga. Contoh, kita kita niatin, ya Allah, semoga dengan manfaat yang aku beri ini bisa bikin aku masuk surgamu, ya Allah. Di rumah lagi bulan puasa, bantu mamahnya nyiapin makanan. Niatin tuh, ya Allah. Kan ini manfaat nih sebagai anak, ya nggak? Kita niatin, ya Allah, semoga ini bisa bikin manfaat ini jadi manfaat, bisa bikin aku masuk surga. Masuk tuh surga jalur bantuin mama. Atau di rumahnya bebenah nyiapin. Nah, sahabat madrasah nih Gen Z, makanya mesti rajin di rumah tuh. Jangan males bantuin orang tuanya, nggak, ayahnya, mamahnya, dibantuin di rumah. Nyapu, bebenah, ngepel ya. Nah, niatin, ya Allah, semoga yang aku lakukan ini, ya Allah, niatin
bisa bikin masuk surga gara-gara bantuin ngepel, nyuci piring ya. Jadi masuk tuh surga jalur nyuci piring ngepel. Masya Allah sederhana, luar biasa. Bahkan kita lagi jalan di jalan, ada paku, ada jarum. Kita pikir, wah kacau nih bahaya. Kalau ada orang lewat bisa kena bahaya. Mudorot, rugi. Kita pindahin tuh paku. Kita pindahin tuh jarum. Kita niatin, ya Allah semoga gara-gara ini bisa bikin aku masuk surga. Bismillah, siapa tahu masuk surga jalur mindahin paku di jalan. Nah itu, belajar pun bulan puasa. Ya jangan kira nggak ada manfaatnya. Selain kita ngasih manfaat tebar ke orang, kan kita mikir diri kita juga. Apa nih manfaat ke diri juga? Jangan sampai manfaat buat orang banyak, manfaat buat diri kita enggak. Apa salah satunya? Sahabat madrasah, kita belajar. Tahrib Ramadan, kita sedang tahrib Ramadan. Di bulan-bulan sebelum puasa tentunya. Lalu di bulan puasa ini ada sanad Ramadan. Lalu ada halaqah tadarus baca Quran, ada pendalaman materi tentang ibadah di bulan Ramadan. Nah itu belajar, itu manfaat buat diri kita. Dan jangan pikir yang manfaat itu akan sia-sia. Kita akan ingat sampai kapanpun dan akan jadi agenda sehari-hari kita yang lebih baik lagi ke depannya sebagai hamba dan juga sebagai manusia. Nah maka dari itu pesan yang ingin kami sampaikan, yuk sama-sama. Kita tidak ada yang paling baik. Bahkan pesan yang ingin kami sampaikan sahabat madrasah, jadilah kita baik sebaik apapun. Tapi ingat, menjadi baik itu bagus. Tapi merasa lebih baik itu masalah. Menjadi soleh, solehah itu bagus. Tapi merasa lebih soleh dan solehah itu masalah. Maka jadilah baik tanpa merasa. Jadilah soleh, solehah tanpa merasa. Hingga kita punya hati bersih, tenang, lega. Kenapa? Loh kita berbuat baik memang untuk baik terhadap manusia dan ingin dipandang Allah Subhanahu wa taala. Ingin soleh, rajin ibadah bulan puasa karena kita pengen dipandang kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita lakukan semoga jadi inspirasi, jadi pesan kebaikan buat banyak orang, buat manusia umumnya. Nah, maka dari itu yuk sama-sama kita berbenah, sahabat madrasah. Dalam artian apa? Berbenah, kita jadi lebih baik. Dan pesan tertingginya adalah yuk kita berusaha. Mungkin kita belum bisa menjadi manusia yang paling bermanfaat, tapi setidaknya kita bangun pondasi-pondasi itu, perlahan naik tangga pada puncaknya insya Allah sahabat madrasah kita semua bisa menjadi manusia yang paling bermanfaat. Kiranya itu yang kami bisa sampaikan. Semoga yang sedikit singkat padat ini menjadi manfaat tentunya buat diri kami dan juga untuk sahabat madrasah semua, dan bisa kita aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sampai bertemu lagi, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Makasih banyak, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dari kami, sayang banyak-banyak dari sahabat madrasah.